nih terutama nih biasanya kalau bayi nangis langsung diambil dari ibunya, percaya dirinya ibunya langsung turun lagi. Banyak loh yang nggak dibolehin sama ibu-ibunya zaman dulu tuh, nggak boleh makan yang amis-amis, nanti asinya amis ya. Oke, itu mitos ya ibu-ibu. Ibu itu harus bahagia dulu. Tapi kalau ibu-ibu tuh stres, terlalu banyak yang dipikirkan, itu tiba-tiba asinya seret. Ya emang iya bener. Saya selama menyusui ini juga nggak melulu mulus, nggak melulu juga produksinya banyak. Pasti ada kok naik turunnya. Udah pada tahu belum? Tanggal 1 sampai 7 Agustus diperingati sebagai hari apa? Sini Intan kasih tahu. Ya, Pekan ASI Sedunia, yang mana tahun ini WHO mengangkat tema yaitu Closing the Gap, Breastfeeding for All atau menutup kesenjangan dukung menyusui untuk semua. Menarik ya. Hari ini Podcast Corner menghadirkan seorang dokter dan juga konselor menyusui, di mana dokter ini juga ada di klinik laktasi RSUD SLG. Siapa dia? Yuk kita sambut langsung yang udah ada di depan saya nih, Dr. Diah Puspitarini atau yang akrab kita sapa Dr. Arin. Halo. Apa kabar dok hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya hari ini, semangat ya. Semangat banget. Semangat sekali ya. Udah kita akan ngobrol-ngobrol juga dok mengenai seputar menyusui, seputar ASI, kita sharing-sharing, kita ngerumpi aja ya dok ya seperti biasa ya. Oke, ngomongin tentang klinik laktasi tadi dok. Ini saya penasaran juga nih, pasti juga sobat sehat yang ada dimanapun berada juga pasti penasaran. Sebenarnya di klinik laktasi itu ada apa saja sih dok? Dan juga yang bisa kesana itu siapa aja? Ngapain gitu dok? Tolong dijelaskan ya dok ya. Karena ini lagi pekan menyusui ya, jadi saya benar-benar semangat banget. Saking semangatnya. Oke, sampai saya pakai ping-ping ya, karena hari ini biar kelihatan cerah lagi dan fresh bahagia. Jadi di klinik laktasi Mbak Intan itu ada pelayanan konseling yang pertama. Jadi konseling ibu menyusui. Kemudian juga ada perawatan terhadap ibu-ibu yang ada masalah atau ada problem saat menyusui. Terus kemudian kita juga melayani ibu-ibu yang ingin menyusui kembali. Bisa. Ya, yang pada awalnya dia mungkin ada problem atau ada masalah terhadap kesehatan atau pada bayinya, sehingga dalam jangka waktu beberapa waktu dia tidak bisa menyusui, itu kita bisa namanya relaktasi. Jadi mengembalikan ibu yang sudah dalam beberapa waktu tidak menyusui bisa menyusui kembali. Terus kemudian kita juga ada melayani yang namanya induksi laktasi. Nah, perbedaannya dengan relaktasi adalah kalau induksi laktasi ini ibunya belum pernah melahirkan atau dalam arti dia akan menyusui bayi adopsi. Gitu. Berarti ibunya bisa ya seperti itu ya dilakukan. Bisa banget Mbak. Jadi kita ada program untuk mendampingi ibu-ibu yang ingin menyusui anak adopsinya. Gitu. Selain bisa menjadi mahram, ya bagaimanapun ASI tetap yang terbaik kan untuk si bayinya. Si buah hati itu. Baik. Kalau untuk di klinik laktasi nih dok, boleh nggak sih kayak, kan itu kaitannya dengan edukasi ya, memberikan edukasi juga ke ibu-ibunya. Apa perlu sih kayak suaminya juga ikut diedukasi atau mungkin nenek kakeknya kayak gitu? Bisa juga ya dok ya? Iya tentu. Jadi justru biasanya kita itu menyarankan ibu datang dengan keluarga atau dengan support sistemnya. Betul. Ya terutama suami. Ya setelah suami bisa mengajak keluarga yang lain, contohnya seperti ibu mertua, ibu kandung atau si nenek bayi, ya kan, dan juga pengasuh dari bayi. Misalkan si ibunya ini punya aktivitas yang begitu banyak atau ibunya ini bekerja gitu. Jadi biasanya kita edukasi semuanya agar support sistemnya itu benar-benar mendukung si ibu untuk tetap bisa menyusui anaknya gitu. Memang penting ya dok ya. Jadi
orang-orang di sekitar itu sangat berpengaruh juga tentang si asinya itu gitu, si ibunya ya. Iya, penting banget. Betul. Oke, untuk di klinik laktasi nih, bisanya untuk ketemu sama dokter Arin di hari apa aja sih? Oke, kalau mau ke klinik laktasi di hari Selasa dan hari Kamis. Jamnya sama dengan jam poli yang lain gitu. Untuk informasi juga nih Sobat Sehat, kalau mau mengetahui juga jadwal-jadwal dari poliklinik lain, itu juga bisa langsung dicek di Instagramnya RSUD SLG. Ada di highlightnya, atau bisa juga kunjungi di Facebooknya RSUD SLG. Itu udah lengkap juga di sana. Gitu ya. Oke, Dok, kita langsung masuk aja ya di tema peringatan Pekan ASI tahun ini. Itu mengenai tadi ya, yang sudah saya ucapkan juga, closing the gap, breastfeeding for all, atau menutup kesenjangan, dukung menyusui untuk semua. Sebenarnya maksudnya dari tema tersebut tuh apa, Dok? Maknanya seperti apa coba? Oke, jadi maknanya untuk tema Pekan Menyusui di tahun 2024 ini adalah menutup kesenjangan untuk semua ya. Maksudnya adalah semua ibu yang ingin menyusui anaknya. Semua ibu yang awalnya mengalami kesulitan itu bisa dibantu untuk bisa menyusui anaknya lagi. Kan banyak tuh ibu-ibu yang mungkin ingin menyusui anaknya tapi terhalang sesuatu dan nggak tahu caranya gimana untuk dia kembali memulai menyusui lagi, seperti itu. Selain itu kita juga mention pembuat kebijakan ya. Jadi membuat si pembuat kebijakan itu harapannya adalah membuat aturan-aturan di tempat-tempat publik ya, di fasilitas-fasilitas kesehatan atau di tempat umum manapun, sehingga membuat ibu ini jadi nyaman, merasa aman, nyaman untuk menyusui anaknya, seperti itu. Terus kemudian di sini juga kita mendukung kelompok-kelompok rentan ya, agar bisa menyusui anaknya gitu. Seperti itu ya. Ngomong-ngomong kelompok rentan, Dok. Kelompok rentan itu siapa saja di sini tuh sebenarnya? Oke, jadi yang dimaksud dengan kelompok-kelompok rentan itu adalah kelompok yang sebenarnya dia bisa menyusui, sebenarnya dia punya kemampuan menyusui, tapi nggak ngerti caranya, nggak tahu yang benar gimana, ya kan? Contohnya adalah pada penyandang disabilitas, kemudian dengan ibu-ibu yang memiliki penyakit kronis, penyakit yang dia harus mengkonsumsi obat-obatan dalam jangka panjang. Dia mungkin khawatir bahwa obat-obatannya itu akan berefek pada bayi yang disusuin. Terus habis itu pada ibu-ibu yang mengidap penyakit-penyakit menular seperti itu. Terus kemudian juga pada ibu-ibu dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Ya bukan gimana-gimana nih Mbak Intan, tapi ini benar-benar fenomena nyata yang sering banget saya temukan ya. Jadi ibu-ibu dengan kondisi yang serba terbatas gitu kan, terus kemudian pada awal ingin menyusui anaknya itu dia mengalami kesulitan, misalkan ASInya nggak langsung keluar, terus dia mendengarkan dari omongan-omongan nih dari orang-orang yang datang jenguk bayi, atau dari mungkin bahkan lingkungannya sendiri seperti ibunya sendiri atau mungkin suaminya malahan, karena nggak bisa nyusuin ya udah dikasih susu formula aja gitu. Nah, sedangkan susu formula itu harganya berapa sih Mbak gitu kan? Dia kan nggak murah ya, dia harus membeli setiap bulan dengan kan satu box itu bisa digunakan hanya untuk 3 hari seperti itu ya. Dan pada akhirnya nih Mbak Intan, yang mengerikan lagi adalah orang tua itu akhirnya ngide untuk mengencerkan susu formulanya gitu loh. Jadi yang harusnya takarannya 1 sendok untuk 30 mili, dia tuh akhirnya 1 sendok itu untuk 60 mili. Ya bayangin aja gimana nggak nambah angka stuntingnya Indonesia ya kan. Itu dia sih Mbak. Jadi sangat perlu ya, terutama pembuat kebijakan sih. Edukasinya juga perlu digencarkan ya Dok ya. Betul. Dan juga banyak tuh Dok ya, saya juga sering nih lihat juga di beberapa sosial media itu susu-susu yang diencerkan, bahkan bukan susu, iya kan? Iya kan? Iya, bisa yang banyak air gula. Iya betul, yang mengandung Air banyak tajin. gula. Yang mengandung mungkin kalau tajin malah lebih bagus kali ya Dok ya. Enggak juga ya. Enggak juga ya. Jangan. Jangan. Justru malah
dikasihkan ke anak-anak, ke bayi, ke balita tuh aduh ya ampun kasihan banget gitu loh, padahal nggak semestinya yang seperti itu ya dikasihkan seperti itu. Oke nih dok, ada nih beberapa isu-isu yang lagi hangat diperbincangkan. Katanya Pak Presiden mau bikin undang-undang nih tentang menyusui dan susu formula atau makanan pengganti ASI. Itu gimana dok menurut dokter? Apakah? Ya kalau menurut saya sebagai konselor laktasi nih, begitu juga teman-teman konselor lainnya, kita sebenarnya seneng sih Mbak, alhamdulillah ya ada pada kebijakan akhirnya gitu ya. ada kebijakan baru. Padahal sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya itu sudah ada undang-undang, sudah ada peraturan pemerintah juga, ya kalau nggak salah tahun 2013 tuh. Itu sebenarnya sudah banyak yang memuat tentang dukungan terhadap ibu menyusui dan pemberian ASI eksklusif gitu. Cuman mungkin karena ini sedang pas momennya di pekan menyusui, terus kemudian Bapak Presiden ini ingin menekankan lagi gitu untuk hati-hati terhadap penggunaan produk pengganti ASI gitu ya, itu sehingga ditekankan lagi untuk undang-undangnya. Dan mungkin juga untuk mendukung program stuntingnya kan ya Mbak, jadi menurunkan angka stunting sehingga lebih ditekankan lagi tuh di peraturan pemerintahnya untuk memberikan dukungan terhadap ibu menyusui. Ibu menyusui luar biasa ya. Itu perannya pemerintah tuh juga sangat besar untuk pencegahan stunting dengan memberikan ASI eksklusif ya. Yang benar tuh ASI eksklusif sampai usia berapa tahun sih dok? Oke, kalau ASI eksklusif itu pemberian hanya ASI saja ya sampai usia 6 bulan. 6 bulan. Oke. Terus kemudian dilanjutkan memberikan ASI dengan didampingi oleh makanan pendamping ASI atau MPASI sampai dengan 2 tahun lebih boleh. Ya? Oh boleh. Ya. Berarti saya nggak salah dok. Oh nggak salah. Sampai 3 tahun saya. Lebihnya banyak ya. Iya. Tapi nggak apa. Iya. Karena ada larangannya kok Mbak. Oh gitu ya. Iya. Luar biasa sekali ya. Memang kalau ASI itu yang terbaik ya untuk anak kita, itu yang paling bagus ya ASI itu gitu ya dok ya. Oke dok, ngomong-ngomong nih di daerah kita nih di Kediri ini. Gimana sih dok kesadaran warganya dalam hal menyusui? Oke. Jadi ini saya spill dikit-dikit ya. Coba Oke, mungkin ini kan nggak banyak nih orang-orang yang taunya udah banyak kok yang nyusuin gitu kan. Ya menurut data dari provinsi, data dari daerah, kabupaten, kota ya, itu memang angka ASI eksklusif ini sudah mencapai 60% ke atas. Sudah bagus ya. Kalau nggak salah 67 atau 69 gitulah di tahun 2002 ya kemarin datanya. Nah, itu harapannya makin ke depan makin naik. Cuman kan target dari stunting yang 2024 ini menurunkan angka stunting itu harusnya sudah 80%. Oh, harusnya segitu ya. Untuk pemberian ASI eksklusif gitu. Cuman kan ini ya data ya, Mbak. Jadi data itu adalah yang diperiksa, yang diwawancara, ya, yang didapatkan. Nah, yang enggak gimana? Ya itu yang masih banyak PR ya untuk terutama pemerintah dan juga mungkin seperti kita ya tenaga medis ini penting banget loh. Terutama konselor menyusui ya. Iya, mudah-mudahan juga ya. semakin lama semakin banyak ya yang berminat menjadi konselor menyusui. Mungkin Mbak Intan juga boleh loh. Oh bisa ya? Iya bisa nih, gitu. Jadi nggak harus tenaga medis untuk menjadi konselor menyusui ya. Karena kita tujuannya tuh sebenarnya sangat mulia ya Mbak. Gitu, karena sebenarnya kalau dihitung-hitung secara profit kita nggak banyak gitu sosial loh. Ya, dibanding dengan ya. iming-iming dari produsen Ford, itu yang jauh lebih banyak lagi, sehingga sebenarnya nakes pun termasuk rentan loh ini, rentan teriming-imingi, bahkan hadiah dari produsen nah itu tuh kayak gede banget gitu ya. Jadi kuat-kuatlah menahan godaan ya, karena untuk tujuan yang lebih mulia seperti itu. Kayak di RSUD kayaknya juga mendukung ya dok ya, tentunya ya untuk pemberian. Ya, mudah-mudahan sih kita di sini sudah nggak pro dengan susu formula ya, nggak ada MOU dengan susu formula. Kalaupun memang ada yang menemukan, mohon untuk lapor karena
itu mungkin adalah oknum gitu. Oh, gitu Secara ya. peraturan dan kebijakan kita nggak ada untuk pemberian susu formula. Gitu. Tidak disarankan tanpa ya. indikasi, Tanpa indikasi ya. Dan Gitu. pemberiannya itu juga harus sesuai diawasi ya, Dok ya. Iya, harus diawasi oleh dokter spesialis anak gitu. Kenapa sih, Dok? Susu formula itu kenapa nggak boleh sembarangan dikonsumsi oleh anak, oleh bayi? Itu kenapa? Alasannya apa coba? Oke, jadi dia secara bentuknya itu susu formula ya, berarti kan dia adalah susu sapi yang diformulasi ya kan, formulasi sedemikian rupa sehingga dia sebenarnya kan susu sapi ya kan, susu sapi diciptakan untuk anak-anaknya sapi gitu kan, maksudnya untuk anak-anak sapi tolong ya, tolong. Jadi, kita juga akan susu itu ASI, susu formula itu membawa epigenetik gitu loh, jadi juga membawa nantinya tuh pembentukan perilaku juga gitu. Sengaruh itu ya, Dok ya. Pernah dengar nggak biasanya anak sufor tuh badannya gendut-gendut, gede-gede kayak gitu kan. Betul. Pasti cepetnya gitu kan. Soalnya kan dari ibunya si susu formula itu kan juga itu nyata. Nah, gitu. Itu nyata banget. Saya tuh sering insecure, dokter, kalau kan kebetulan nih aku punya anak bayi juga ya. Punya anak bayi, dan juga anak pertamaku juga full nih ASI. Itu juga kadang tuh insecure kalau di posyandu ketemu sama anaknya orang-orang yang macem-macem nih gitu. Gemoy-gemoy, dan anak saya tuh nggak yang seperti itu gitu loh. Jadi anggapan orang-orang itu bahwa yang gendut, yang gemoy itu sehat gitu loh. Padahal kan nggak selalu seperti itu. Justru mereka akan beresiko untuk imunitasnya lebih rendah. Terus kemudian ke depannya dia lebih beresiko untuk terkena penyakit-penyakit metabolik gitu kan. Kayak gitu. Jadi untuk pemberian sufor tuh benar-benar harusnya pengawasan gitu. Harusnya tidak dijual bebas, dan harusnya itu sebenarnya harusnya itu adalah dari resep dokter spesialis anak obat yang ya? ditebus di apotek gitu. Jadi emang benar-benar harus berhati-hati gitu. Harus nggak boleh sembarangan, karena nggak semua bayi itu cocok gitu kan. Banyak banget kasus intoleransi laktosa kan. Pada akhirnya si bayi ini justru malah terkena penyakit pencernaan gitu, sembelit dan lain sebagainya. Terus selain itu juga kan di susu formula itu mengandung gula yang dimana dia juga belum tentu aman dikonsumsi untuk bayi. Selain itu juga banyak sekali zat-zat tambahan yang ditambahkan. Jadi susu formula itu termasuk UPF ya, ultra processed food ya kan gitu. Jadi terlalu banyak PP-nya ya, pengawet, perasa, pemanis ya kan, dan lain sebagainya. Jadi harus berhati-hati sih gitu untuk penggunaannya. Sebenarnya kalau yang boleh minum susu formula itu yang siapa sih, Dok? Sebenarnya siapa yang boleh tuh? Jadi sebagai tenaga kesehatan nih, saya aja sebagai konselor laktasi, saya tuh masih butuh confirm dari dokter spesialis anak nih untuk ini butuh apa enggak untuk susu formulanya gitu. Kecuali si anak ini memang gak ada ibunya gitu kan, tidak ada yang mau mengadopsi atau tidak ada yang merawatnya dia untuk memberikan ASI, ya terpaksa kan dia gitu. Tapi ya dengan resiko-resiko di masa depannya kita nggak tahu kan gitu loh, terutama kan di penyakit metabolik sih gitu. Jadi ini kalau boleh di review nih Mbak Intan, dulu tuh di tahun-tahun kita lahir nih, jadi ketahuan nih kita angkatan berapa. Jadi di tahun-tahun 90-an tuh lagi gencar-gencarnya tuh pemberian susu formula, sampai nih mengenaskannya lagi tuh di posyandu. Itu dulu tuh dikasih itu di sumbang-sumbang susu formula. Jadi di KMS zaman dulu nih Mbak, mungkin kalau mau lihat yang cari KMS-nya zaman dulu tuh, bahkan setelah ASI eksklusif dilanjutkan kembali dengan menggunakan susu itu gitu. Dan pada akhirnya Mbak Intan, apa yang kita peroleh saat ini ya, saya kan masih di IGD kan. Jadi tuh penyakit-penyakit metabolik itu sekarang makin terjadi pada usia muda loh. Oh gitu ya. Iya, terjadi pada usia muda. Jadi sekarang usia 28
30-an itu udah banyak yang kena penyakit metabolik seperti diabetes, hipertensi, bahkan penyakit jantung koroner. Itu gitu. dampak jangka panjangnya ya, Dampak Dok ya. jangka panjangnya gitu Akibat yang dari kemarin. kita kan nggak ngerti ya sebelumnya itu Iya. kayak gimana, selain dengan pola makan dan pola jajan ya. Jajan-jajan kekinian ya. kayak gitu. Boba-boba. Boba-boba. Kopi-kopi kekinian, iya kan? Nah, Kayak itu gitu sih. ya. Wah, luar biasa. Nih seru nih ya obrolan kita Makin kali seru ini. Ya. kayaknya. Makin seru ya Oke. gitu. Dok, kalau boleh nih habis ini kita akan membahas beberapa mitos dan fakta yang sudah kita kulik nih kemarin di Instagramnya. Oh iya, seru Karena banget sudah loh lagi kemarin kayaknya ngikutin kan? Iya Iya. gitu Kayak ya. kita Makasih dibombardir. loh udah di mention. Sengaja nggak saya jawab langsung itu komentar. Mungkin hanya beberapa aja Iya, ya. betul. Karena Kita kan udah tahan. jawab. Iya, saya juga nggak mau jawab sih, cuman pokoknya oh banyak nih mantau Iya. yang ternyata yang aware juga, ada yang tahu, ada yang enggak, ada yang jawabnya juga bener, ada yang jawabnya juga enggak. Di luar seperti topik itu. juga ada Iya, kayaknya. jadi luar out of the box pun juga ada gitu kan. Dok, ngomong-ngomong sebelumnya nih, di hadapan kita nih ada apa aja sih, Dok? Ini sebenarnya apa sih, mainan Oke. atau apa ya, Dok ya? Jadi Kita jelasin, Dok. ngapain sih ini Iya. sudah ditampilkan? Iya, Oke, ada jadi apa ini, Dok? ini adalah boneka peraga. Jadi untuk yang pernah ke polilaktasi, Oke. itu pasti saya akan mengeluarkan seperangkat ini untuk memberikan edukasi. Seperangkat, Iya, ya. seperangkat ya, karena ini tuh seperti kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Iya, seperti aku dan kamu Iya. ya nggak sih? Jadi ini edukasi yang dasar untuk ibu-ibu mulai dari dia hamil. Jadi hamil trimester 3 tuh baiknya udah datang ke konselor laktasi kan iya. untuk diberikan Betul, edukasi. betul, Nah, dia kan betul. masih belum bisa tuh bayangin bayinya Oh, ya kan. Jadi pasti ada boneka bayi ya untuk boneka peraga. Terus kemudian boneka payudara ya kan. Terus habis itu kelereng-kelereng itu adalah menggambarkan dari ukuran lambung bayi. Iya. Cuma sebesar itu ya, Dok? Ya? Iya, jadi kan kecil banget betul, toh betul. sebenarnya. Jadi kalau nih. ibu langsung pasca melahirkan langsung mengharapkan Asinya banyak. langsung banyak, Nggak mungkin dibayangin ya. dulu lambungnya seberapa gitu kan. Iya. Kalau langsung Sudah bayangin parno langsung dulu. banyak, langsung sebotol penuh gitu. Lah lambungnya seberapa, gimana tuh bayinya nggak malah gumoh-gumoh Iya. kayak gitu. Jadi sebenarnya Tuhan tuh sudah menciptakan Sesuai porsinya ya. sedemikian rupa sehingga ya kan bayi lahir sepaket sama makanannya dari ibunya, ukurannya ya kan. Bahkan Disesuaikan. bayi-bayi baru lahir tuh masih punya cadangan lemak loh di badannya itu, sehingga pernah nggak Mbak nih dengar bayi dibuang gitu kan, Iya. udah usia 2 sampai 3 hari Sampai tapi 3 dia hari. masih nangis gitu Betul, kan, masih masih bertahan, bisa. dia masih punya cadangan lemak. Terus asinya ibu tuh nggak harus keluar, nggak harus langsung keluar, tapi yang penting tuh si adik ini dirangsang untuk tetap menyusu ke ibunya, ya tentunya dengan durasi dan frekuensi tertentu yang sudah ditentukan sesering mungkin ya kan. Semakin lama dekat dengan bayi, akhirnya kan si ibu ini terangsang ya dari Bonding ya. untuk pengeluaran hormon oksitosinnya, kemudian hormon prolaktin yang sebenarnya Iya. sudah terbentuk sejak awal kehamilan ya, sudah memproduksi ASI itu biar segera keluar. Seperti itu tentunya butuh rangsangan dari hisapan bayi. Seperti itu. Iya, memang sering parno gitu. Orang-orang tuh pada banyak yang juga bertanya ke saya ya, teman-teman gitu. Gimana sih aslinya supaya banyak, supaya deres, supaya melimpah ruah. Saya pun juga nggak ngerti ini caranya seperti apa. Cuman kan ada, memang itu sudah kayaknya alamiah gitu ya, Dok Iya, ya. dan yang paling Yang penting kita itu jalan adalah itu. ibu tuh harus didukung percaya dirinya ini loh, Betul, Mbak, betul. gitu. Orang-orang di sekitar juga tutup telinga lah kalau bisa ya, kalau dengan Iya, omongan-omongan ya, "Aduh, kamu kan payudaranya kecil. Kamu pasti asinya sedikit tuh." Oh, nanti kita masuk di mitos fakta tuh. oke. Ada tuh juga ada pertanyaan seperti itu. Gimana Oke. sih, apakah betul atau tidak? Oke, sekarang saya minta tolong untuk diambilkan boneka Yang payudaranya. baik, Oke, silakan. di sini sudah bisa menggambarkan ya. Jadi untuk ukuran berapapun payudara ibu itu tidak Nggak ngaruh, masalah, nggak ya. ngaruh untuk jumlahnya itu berapa. Nggak Ya, ngaruh, jadi ini Mbak tah. Intan, ini tuh di dalamnya, ada gambaran ini seperti kelenjar-kelenjarnya. Jadi kelenjar-kelenjar payudara ini dibentuk sejak bayi itu mulai sejak ibu mulai hamil ya. Jadi untuk ibu hamil itu
kelenjar payudaranya biasanya bertambah sampai 20 sampai 30 kali lipat ya. Sehingga mau ukurannya seberapa ya tetap kelenjarnya tuh tetap akan berkembang, tetap berproduksi ya, gitu. Jadi nggak perlu khawatir soal ukuran ya. Oke. Jadi seberapapun tetap bisa nyusuin. Ya ada sih kondisi khusus ya, itu yang hipoplasia kelenjar payudara. Jarang kayaknya ya. Angkanya benar-benar sangat sedikit. Iya, kayaknya jarang gitu memang kayak gitu sih. Ngomongin sebelum mitos fakta nih dok, banyak juga ibu-ibu yang masih hamil di semester akhir nih, itu sering juga merasa gimana ya persiapannya, apa ya yang harus aku lakukan nanti pada saat anakku lahir, terutama ibu-ibu baru. Ya kan, berarti bisa konsultasi juga ya di klinik laktasi ya? Iya bisa banget. Justru dari rekomendasi dari WHO nih untuk ibu yang bertemu dengan konselor laktasi itu harusnya mulai dari kehamilan. Oh gitu ya. Jadi ada 7 kontak menyusui terhadap konselor laktasi ya. Itu ada 7 kali ya. Tapi minimalnya kalaupun nggak bisa 2 kali ketemu dokter laktasi di saat kehamilan, bisa 1 kali yang di trimester 3. Ya, terus selanjutnya pada saat IMD atau melahirkan langsung. Terus habis itu pada saat perawatan di ruang menyusui itu juga saya juga alhamdulillah punya kesempatan untuk bisa visit ibu-ibu pasca melahirkan. Jadi yang insecure itu saya juga di visit kok. Iya. Saya juga di visit. Jangan khawatir, nanti insya Allah saya visit. Itu untuk memastikan percaya dirinya tuh seberapa. Itu sih yang pertama kali harus saya bangun di ibu-ibu tuh, karena rata-rata mereka nggak pede untuk menyusui. Kadang sebenarnya asinya tuh udah keluar gitu ya. Iya, tapi dikatain sama orang yang datang tuh nggak keluar, cuman sedikit gitu kan. Jadi saya biasanya juga bawa tuh kelerengnya tuh, Bu, lambungnya adik tuh baru segini, mau dikasih seberapa adiknya ya kan. Jadi kita bangun percaya dirinya ibu di situ. Terus kemudian pasca melahirkan itu di kehamilan pasca persalinan di 7 hari, 21 hari dan 40 hari untuk memastikan apakah si adik ini sudah tumbuh dengan baik, asinya cukup atau kurang, ataukah ada problem-problem yang lain, itu kita bisa segera menyelesaikan. Seperti itu. Mantap banget nih. Nih dok, ada nih, kita mulai ya. Ini ada mitos atau fakta. Jawabnya singkat aja mungkin ya, bisa ya. Nanti kita juga, saya mau tanya langsung juga, ada beberapa. Bayi rewel tanda ASI tidak cukup. Itu banyak yang jawab fakta. Tapi ada juga yang jawab mitos. Jadi udah sesuai ya, tuh. Betul ya. Mitos. Yuk. Iya, mitos tuh. Soalnya nggak semuanya langsung keluar seperti yang saya jelasin tadi ya, gitu. Jadi bayi rewel bisa jadi dia sedang BAB, BAK, atau dia hanya ingin dekat dengan ibunya. Oh iya, betul. Itu juga bisa pengen manja-manja. Jadi jangan dipisahkan ya. Ini duhai ibunda. Yang uti nih, terutama nih biasanya kalau bayi nangis langsung diambil dari ibunya. Percaya dirinya ibunya langsung turun lagi. Padahal justru dengan ibu tuh bonding deket banget dengan adik bayinya, itu bagus. Oksitosinnya dia makin bekerja kan, akhirnya asinya akan segera keluar. Jadi kalau ada ibu-ibu pasca melahirkan lagi pengen gendong-gendong anaknya, pengen deket kan, seneng tuh ya. Nah itu jangan segera diambil. Betul. Biarkan si ibu ini menenangkan dengan caranya sendiri gitu. Biasanya bayi tuh tunggu aja sepersekian menit itu dia akan lama-lama ya. Akan lama-lama kok kalau deket sama ibunya, apalagi kalau di deket telinganya dia tuh dekat dengan detak jantung ibunya, dia akan merasa seperti lebih masih tenang di dalam ya. kandungan. Iya betul kan, selama 9 bulan juga di dalam kandungan ya. Jadi dia setiap hari dengar detak jantung ibunya. Jadi ya pasti udah menyatu ya dengan tubuh ibunya. Nih berikutnya, payudara kecil tanda produksi ASI pasti sedikit. Iya, ini tadi yang udah aku jelasin ya. Jadi di kelenjarnya. Jadi ini benar-benar mitos. Ada yang menjawab juga pemirsa. Fakta ya. Ada juga ya. Siapakah ini? Yuk kita cari yuk. Lanjut. ASI yang diberikan di DOT bikin bayi bingput atau bingung puting ya dok ya. Iya, jadi memang ini sering terjadi. Tidak semua bayi sih sebenarnya. Sebenarnya nggak semua ya. Tidak semua bayi akan bingung puting. Tapi nggak disarankan ya dok ya. Tapi tidak disarankan karena seringnya iya gitu. Jadi bingung puting nih sebenarnya ada 2 jenis, Mbak Intan. Ini juga pengetahuan kan. Iya, betul. Yang ngerti kan.
Jadi bingung puting tuh ada yang bingung puting total dan bingung puting laten ya. Jadi yang total itu dia benar-benar setelah tahu dot, dia tahu rasanya ngedot itu gampang ya, dia hanya dengan menggunakan lidah aja sih air susu yang ada di botol dot itu langsung keluar. Ya, akhirnya dia nggak mau ngoyo lagi kan netek ke ibunya gitu. Terus yang kedua tadi kan dia bingung puting banget ya, jadi dia begitu ketemu di payudara ibu dia tuh kayak nggak mau, bener-bener nggak mau dia gagal, menghindar gitu ya, langsung menghindar, takut atau nangis rewel, gitu ya, kayak gitu. Terus yang kedua tuh bingung puting laten. Nah yang ini tuh dia itu seolah-olah mau nyusu ibunya, mau juga dot gitu, tapi kok lama-lama si ASI ibu ini turun ya produksinya gitu, kok berat badannya nggak naik ya gitu, atau kok bayinya kayak nggak kenyang-kenyang ya, kok masih pengen netes terus padahal sudah 1 jam mungkin kayak gitu. Nah itu karena hisapan bayi ini turun gitu. Jadi ketika gitu dia juga harus bisa menggerakkan 9 otot di tubuh dia buat menghisap payudara ibu, dia samakan dengan dia menghisap dot kayak gitu yang sedikit. Jadi pada akhirnya hisapan ke ibu ini nggak kuat lagi, kurang maksimal ya. Dan hisapan yang kurang optimal itu juga bisa bikin ASINya lama-lama produksinya turun gitu. Siap. Oke. Selanjutnya, rajin pumping bikin ASI melimpah. Oke. Fakta atau mitos ya, Dok? Nah, kalau ini nih sebenarnya bisa iya bisa enggak sih. Bisa iya bisa enggak. Jadi pumping itu sebenarnya mengosongkan kan konsepnya kan gitu ya. Iya. Untuk apa sih? Nah gitu. Nah pumping ini sebenarnya dulu diciptakan kan untuk membantu untuk ibu-ibu yang bekerja, working mom ya. Working mom. Nah kalau misalkan dia nggak kerja, terus dia terlalu khawatir dengan produksi ASINya kayak gitu, dia pumping justru malah bikin hiperlaktasi loh. Dan gitu ya. Kondisi hiperlaktasi itu juga tidak nyaman. Ibu bisa cenderung kena mastitis ya, kena peradangan, payudaranya sering penuh, bengkak. Itu juga nggak nyaman banget buat ibu, kan sakit ya. Gitu. Jadi kalau memang untuk menaikkan produksi ASI untuk ibu bekerja atau pada kondisi khusus yang memerlukan diperah agar produksinya makin banyak, itu oke sih. Tapi kalau misalkan produksinya udah cukup, ibunya nggak kerja, ya ngapain gitu, di BF aja ya, di BF aja. Itu udah lebih bagus ya. Justru akan menyesuaikan dengan kebutuhan si adik. Oke. Banyak minum air putih bikin produksi ASI melimpah. Oke, mau jadi gelonggongan ini kayaknya. Oke. Jadi minum air putih itu sebenarnya juga nggak harus yang banyaknya seberapa sih gitu kan. Ada batasannya ya gitu. Iya, jadi kalau terlalu banyak juga kan ibunya nggak nyaman tuh, jadi bolak-balik ke kamar mandi. Ya terus kapan netein anaknya ya kan. Yang penting sesuai aja ya, Dok ya. Iya, sesuai aja lah pokoknya. Yaitu sekitar 2-3 liter per hari itu udah cukup untuk ibu menyusui, yang nggak usah sampai yang gelonggongan banget sih. Tapi bisa juga sengaruh itu ya, Dok ya. Bisa kalau kita kurang minum ngaruh juga nggak sih? Iya ngaruh sih. Ngaruhnya sih kita logika kecil-kecilan aja sih. Misalkan kita yang dikeluarin itu kan air ya. Kalau kebutuhan cairan tubuh kita itu kurang juga, dari mana itu air bisa keluar gitu. Maksudnya kayak gitu sih. Jadi biar ibunya juga nggak dehidrasi gitu sih, karena cairannya harus keluar kan. Siap. Menyusui bisa cegah baby blues pasca melahirkan. Mitos atau fakta? Kalau ini fakta sih. Fakta ya, Dok. Harusnya fakta. Fakta ya. Seharusnya fakta. Bisa mencegah kan. Jadi semakin dekat si bayi itu dengan ibu, menghilangkan stresnya, depresi gitu ya, minimalisir ya. Tapi tentunya ini harus ditekankan sih, menyusuinya itu harus yang tepat ya. Yang tepat itu gimana, nggak bikin ibunya ngerasa sakit yang pertama. Kalau trauma di ibunya sendiri ya, gitu ya. Kadang-kadang kan sakit kan gitu kan, sampai berdarah, lecet dan lain sebagainya. Kadang-kadang itu karena masalah posisi dan pelekatannya, dia nggak tahu gimana yang benar kayak gitu. Kalau benar terus kemudian si bayi bisa menyusu dengan baik, nyaman, itu juga dia
dia akan Iya. mencegah baby blues sih. Betul. Gitu. Karena membuat ibunya kan jadi merasa Happy percaya juga. diri, happy, oksitosinnya Tapi betul keluar. kok. Gitu. Aku sendiri juga menyusui itu menyenangkan, nggak ada Oke. rasa nggak enak, itu nggak ada. Malah Oke, alhamdulillah kayak ya. capeknya selama bekerja terus ketemu sama anak bisa menyusui langsung itu, masya Allah nikmatnya luar biasa Iya. sekali. Betul itu. Kangen mungkin ya kalau nanti suatu saat udah nggak menyusui, mungkin akan merindukan masa-masa bisa menyusui, bisa bonding dengan anak, Iya, bisa. bahkan menyapi aja bisa bikin nangis kan. Iya, saya pun juga udah melewati itu. Iya, dan jadi mengharukan di Iya. sampai berkaca-kaca loh. ya ampun. Masih ada lagi nggak nih, Mbak? Iya, masih ada lagi nggak ya? Oke, langsung kita masuk ke sesi antasida nih dok Oke. nih. Di antasida ini ada pertanyaannya nih dari @anis_dini. Oke, Iya. Ibu Anis. Iya, Ibu Anis. Ibu nggak boleh makan telur, nanti asinya bau amis. Ibu nggak boleh minum es, nanti bayinya pilek. Wah, Oke. ini dia. Oke, halo Ibu Anis, gimana nih? Ini kayaknya pasca melahirkan apa ya? Iya, mungkin kayaknya Kayaknya pengalaman ya dok insecure ya. Kayaknya insecure nih, mungkin nggak dibolehin banyak loh yang nggak dibolehin sama ibu-ibunya zaman dulu tuh. Iya, Nggak betul. boleh makan yang amis-amis, nanti asinya amis ya. Oke, itu mitos ya ibu-ibu. Tetot. Tapi mitos banget ya. Nyatanya, faktanya adalah justru protein ini akan mempercepat penyembuhan, ya, mempercepat penyembuhan pada ibu pasca melahirkan, dan juga manfaatnya dia akan memberikan nutrisi yang bagus juga, Iya. yang dimana nanti akan dibutuhkan oleh ibu menyusui. Gitu. Malah bagus ya. Iya, justru bagus. Iya, apalagi kalau minum es dokter. Oh iya, ini minum es. Nanti Oke, pilek gitu. Nanti bayinya pilek. Di payudara ibu gak ada kulkasnya, Bu Ibu. Gak ada kulkasnya. Kalau ada kulkasnya seneng aja langsung Iya, buka. Kita seger ya. Tetap sendiri ya, untuk kebutuhan sendiri ya. Lagi seger Oke, ya. Jadi gak ada kulkasnya. ASI yang dikeluarkan oleh ibu itu pasti mengikuti suhu tubuh dari Iya. ibunya. Justru Udah malah pasti hangat ya, Dok. Ya, malah iya. hangat ya malahan Jadi, ya. untuk beberapa ibu kan, apalagi untuk kondisi yang cuaca yang sedang panas-panasnya ini ya, kan gerah bawaannya pengen minum es ya kan. Iya. Justru kalau dia disuruh minum anget-anget terus ya kan, dia malah stres juga Iya. kan. Jadi boleh-boleh aja Bu, boleh minum es, nggak nggak apa-apa. ngaruh ya. Yang penting nih garis bawahi, gulanya jangan banyak-banyak, jangan melebihi batas dari konsumsi gula per hari ya Iya ibu. betul. Apalagi kopi-kopi kekinian ya, Iya. boba-boba kayak gitu ya dok ya. Oke. Nggak baik juga kita konsumsi. Iya. Nggak cuman busui ya. Untuk Semuanya sih, gitu. Kalau kopinya sih yang jelas tetap ada Iya, batasannya ya. betul. Oh Untuk iya, busui, kafein ya. Satu cangkir per hari, 250 untuk americano ya. Gitu. Jadi tetap boleh konsumsi asalkan nggak lebih dari 1 gelas. Harus dibatasi. Gitu. Oke, next. Makan marning untuk memperlancar ASI. Tahu ya dok ya marning ya, jagung gitu lah ya. Ya ampun, ini Mbak Intan, bener-bener nih kalau saya masuk ke ruang nifas, ruang Pasti pasca ada. melahirkan nih kita, pasti Mbak Intan. Jadi Ada saya ini, sampai suguhan. hafal berbagai macam bentuk marning dan merek-mereknya. Gitu, hampir semua ibu-ibu tuh dibawain marning. Gitu. Menarik ya. Oke, jadi memang sebenarnya untuk makanan yang mengandung kacang-kacangan, biji-bijian itu memang bagus ya. Oke, tapi juga bukan karena marning juga asinya lancar, enggak. Kayak yang ini tuh mitos gitu. Jadi untuk produksi ASI itu adalah seperti analogi pabrik, Mbak Intan. Oke. Jadi semakin banyak permintaan, produksinya tuh makin Supply demand banyak, ya. Supply on demand. Yes. Jadi kalau pengen asinya ibu-ibu cepat banyak, susui sesering mungkin sama bayi. Terus kemudian untuk frekuensinya juga jangan cepet-cepet gonta-ganti kanan kiri ya, paling tidak 20 sampai 30 menit lah ya untuk Baru menghabiskan bergantian. di satu payudara. Oke. Siap. Next. Katanya orang zaman dulu, nih dari Rifatus Solikah ya 0805 Halo, Ibu 0508. Katanya orang zaman dulu
busui nggak boleh makan ikan biar asinya nggak amis. Iya, ini sama kan Mbak, Iya sama kayak ya, yang mirip ya tadi ya. Padahal nggak Iya. bener. Oh sudah tahu dia. Padahal kan nggak bener iya. ya, udah tahu nih. Emang Iya. nggak bener. Nah ini nih, kadang-kadang ibu-ibu tuh butuh validasi. Iya. Ya, hanya butuh validasi. Iya, pengakuan dia. Ya, jadi ini untuk mungkin untuk sahabat sehat lain yang bapak-bapak nih, Iya. kalau ibunya tuh butuh validasi, tolong diiyain. Iyain ya. aja ya, tolong. Tolong Daripada disenangkan hatinya. Ya. Daripada Mungkin rekan-rekan sesuatu- di sini semua bapak-bapak. Oke. daripada sesuatu yang melayang ya Iya, nanti. gitu. Terkadang ibu-ibu tuh hanya butuh validasi Iya. aja kok. Jadi itu juga berpengaruh kalau Berpengaruh dia juga. misalkan jadi bete, bad mood, wah bisa baby Bahaya. blues juga gitu kan. Oke. Selanjutnya dari @naim_krmh_, makan pedes asinya ada cabenya. Aduh ngeri banget nih. Oh, ini kayaknya sama pasangannya nih, sama Oh, suaminya iya, nih aduh, kali ya. tuh. Kayaknya antusiasnya tinggi juga nih. Bener Oke. nggak sih dok itu? Jadi kalau makanan pedes itu ya, jadi memang ada beberapa bayi yang sensitif terhadap enzim kapsaicin yang ada pada cabai ya. Tapi itu angkanya juga kecil Dikit banget. ya. Iya, dikit banget. Nggak semua bayi sensitif sih. Tapi kalau untuk ibu-ibu yang takut nih daripada Mending dihindari ya. daripada nanti anaknya sensitif terhadap itu, bisa bukan dihindari Mbak Intan. Gimana? Coba Nggak dulu usah. dari level 1. Oh, coba dulu. Bisa ternyata. Iya, coba dulu Oke, dari oke, level oke. 1. Apalagi nih kalau ibunya penggila pedes. Oh Wah. iya betul. Penggila Seblak pedes. gitu kan Iya. enak ya dok ya, seblak. Nah, jadi itu bisa mulai dari level 1. Kalau misalkan tidak menunjukkan kegawatan pada bayinya gitu, dan kegawatan pada ibunya tentunya. Iya, Kadang-kadang betul. pasca persalinan kan imun kita kan masih turun Iya, ya. takut diare takut atau apa diare, gitu justru ya. akan memperberat kondisi. Jadi mulai dari level 1 dulu, Iya. bertahap ya. sampai level 5, level 20 kalau oke gas gitu. Oke, Boleh. mantap banget. Jadi boleh ya sobat sehat. Boleh. Oke, next. Dari @anissa_diantika, cuman mau berterima kasih karena lahiran di RSUD SLG aku berhasil menyusui. Masya Allah, Tepuk tangan. Ibu Anissa, ini sepertinya salah satu dari Pasiennya udah berani. ya. Iya, mantap. Ini kayaknya ibu ini Testimoni juga, nih, salah satu testimoni juga. sangat-sangat bersemangat ya Iya. dalam menghadapi proses kelahiran dan proses menyusuinya kayak luar gitu. biasa. Ya kan sama-sama. Saya Iya. juga seneng banget Iya. kalau ada ibu-ibu yang ngerasa terbantu, apalagi udah ngerasa puas bisa nyusuin anaknya sampai ASI eksklusif ya. Pasti Jadi bangga ya, seneng ya. Ikut apalagi seneng ini juga pasienku tahu. juga loh. Habis ini Mbak Intan juga boleh loh Iya. kita share ya Mbak. Iya, untuk Mbak Intan betul. sebagai karyawan, sebagai Iya. ibu pekerja ya, sebagai pasien termasuk pasien saya juga. Iya, saya juga sering konsultasi nih sama Gimana Dokter Arin. nanti, coba share juga ya Mbak Iya, ya, kita agar sharing sedikit lah. bisa memotivasi ibu-ibu Oke, dan oke. karyawan lain di sini untuk bisa tetap menyusui anaknya sampai 2 tahun Lebih. Dok, sebenarnya menyusui itu juga merupakan KB alami gitu nggak sih? Oke, ya. Jadi untuk menyusui merupakan KB alami ini Betul bisa. nggak? Oh bisa ya. Bisa. Asalkan dengan syarat. nih. Syaratnya apa ini? harus dipenuhi ya. Iya. Jadi bukan berarti ini saya sedang menyusui nih, ASI eksklusif gitu. Terus saya nggak akan hamil. Nggak akan lagi, hamil gitu, nih. nggak akan subur gitu. Saya nggak akan pakai Enggak. KB apapun gitu ya. Oke, hati-hati ibu-ibu. Hati-hati. Ya, jadi syaratnya harus dipenuhi ya. Oh. Syaratnya apa nih ya? Dia harus benar-benar melakukan direct breastfeeding. Harus nyusuin secara Full ya, langsung Dok, ya? full di waktu yang rutin. Jadi misalkan 2 jam sekali atau semau bayi ya, dengan hisapan bayi yang efektif tentunya ya, yang baik, yang tepat Ya. kayak gitu. Terus habis itu bukan dengan pumping ya. gitu. Jadi kalau dia udah pumping nih, Udah ini udah terkontaminasi, udah jadi ibu eping ya. Udah eksplos. Jadi kalau udah dia bersama, saya nyusui ASI eksklusif kok ya, tapi perah-perah juga nggak? Kalau ada perah-perah ini udah keluar Tetep aja juga ya? dari syaratnya Oh, itu. sudah. Tetap, saya Tetap, gagal. gitu. Saya gagal. Nggak bisa nih, harus hati-hati nih. Iya, dan harus benar-benar eksklusifnya tuh ya sampai 6 bulan itu Oh, gitu. gitu Kalau ya. misalkan tengah-tengah berhenti terus habis itu nanti nyusuin lagi ya udah
exclude juga tetap gitu. sudah gitu ya. Jadi tetap saran sih untuk ibu-ibu yang menyusui tetap combo sih. Paling tidak ada KB yang lain kalau emang nggak pengen kesundulan ya kalau orang Jawa bilang. Supaya bisa menyusui secara eksklusif lebih panjang gitu ya. Lebih panjang durasinya, waktunya. Dikasih dulu haknya si bayi iya, sampai betul. 2 Karena tuh tahun. menyusui itu merupakan haknya nih. Iya, hak dari ditekanan anak. lagi kalau ASI itu adalah hak dari bayi. Betul. Dan ibu itu wajib memberikan kan. Kalau ada hak berarti muncul sebuah kewajiban. Dan bukan ibu aja nih, sebagai ayah juga wajib mendukung. Ya. Betul. Orang-orang di sekitarnya juga keluarganya gitu. Mungkin Mbak Intan bisa sharing. Ya, coba ganti tanyain dong. Pengalamannya gimana nih Mbak Intan? Pengalaman saat menyusui ya. Kebetulan ya alhamdulillah nih masya Allah, tabarakallah ya. Itu saya bisa menyusui anak pertama juga bisa eksklusif. Enggak eksklusif ya Dok ya. Tapi saya full menggunakan ASI. Memang saya enggak pro sama sekali dengan makanan pengganti ASI. Jadi saya nggak ngerti. Eksklusif loh itu Mbak. Itu eksklusif ya? Eksklusif. Oh iya, alhamdulillah. Yang tadi itu kan KB-nya Mbak. KB-nya ya. Tapi kalau ASI full dari awal tersentuh dengan makanan pengganti lain itu namanya ASI bahkan eksklusif. Jujur sampai detik ini pun saya nggak ngerti harga susu formula itu berapa. Masya Allah, luar biasa, hemat banget ini ya. Kayak saya membantu suami saya ya. Tepuk tangan untuk suaminya juga ya. Berarti kasih dukungannya oke juga kan ke Mbak Intan ya? Ya pasti harus dong. Harus ngasih kan dukungan. Saling gitu. bersama-sama mendukung Iya. kan. Terus alhamdulillah sampai anak usia 3 tahun, setelah itu muncullah adiknya yang saat ini usianya 10 tahun OTW 10 bulan. Iya, 10 bulan OTW 11 bulan ini. Alhamdulillah ya masih memberikan ASI juga. Kebetulan kadang bekerja ya. Dicukupin juga. Iya, alhamdulillah, masya Allah masih dicukupkan. Allahumma barik. Terima kasih ya Allah. Oke. Gimana nih Mbak, bisa cerita nggak tipsnya gitu? Meskipun kerja, tapi tetap bisa menghasilkan ASI yang cukup untuk anak-anaknya ini gimana ya, nih, gimana ya? Aku jadi malu nih. Jadi untuk lebih rajin pumping tuh pastilah ya. Karena di tempat kerja di tempat kerja tentunya, dan alhamdulillahnya RSUD SLG itu sangat mendukung karyawannya. Alhamdulillah. Terima kasih memberikan tempat juga. Iya, betul. Meng-ACC betul. Untuk adanya ruang laktasi. Betul, ada ruang laktasi juga ya kita ya. Ada 2 tempat ya Dok ya. Di lantai 1 dan juga di lantai 2 di dekatnya neonatus ya Dok ya. Jadi yang atas untuk khusus karyawan, yang bawah bisa mix untuk karyawan juga untuk umum pengunjung. Dan juga fasilitasnya lengkap juga ya Dok ya di situ. Ada kulkas, betul, kan, ada freezernya, ada segala macam gitulah ya. Alhamdulillah lah anak kedua ini juga alhamdulillah dikasih kelancaran juga untuk bisa itu. Bahkan dulu juga beberapa kali ada yang menghubungi untuk minta didonor ASI ke saya kayak gitu. Ya, tapi atas segala pertimbangan mungkin ya masih belum. Jadi kalau untuk donor ASI itu harus kesepakatan dari dua belah pihak. Seperti itu. Boleh asalkan harus mempertimbangkan juga secara hukum agama terutama ya. Jadi kan nanti akhirnya jadi saudara sepersusuan. Ini juga gitu. Ilmu ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan sih kalau misalkan mau butuh donor ASI atau mau mendonorkan ASI. Itu perlu banyak ya pertimbangannya, juga banyak langkah-langkah yang harus diambil kayak gitu sih. Saya sih masih belum ya, untuk saat ini belum. Mungkin nanti kalau udah setahun atau 1,5 tahun mungkin saya bisa ngasih donor ASI kayak gitu sih. Mbak Intan sehari berapa kali Mbak pumping Mbak kalau di tempat kerja? Kalau tempat kerja dari jam 7 lebih 1/4 sampai 3:30 ya ini kan. Panjang loh, cukup panjang kerjanya. Jadi kasih tahu deh jam jadi tahu. Aduh gimana. Kalau di tempat kerja saya cuma 1 kali jujur ya. Cuma 1 kali. Kalau dulu awal-awal tuh bisa sampai 2 dan sampai 3 kali. Kalau udah sekarang ini 1 kali. Kenapa? Karena kebetulan rumah saya deket dari rumah sakit, terus bisa langsung pulang waktu jam istirahat ya. Waktu jam istirahat bisa pulang, bisa langsung
nyusuin Itu gitu. merupakan privilege ya yang rumahnya deket. Kalau misalkan rumahnya jauh berarti harus lebih rutin lagi ya, paling tidak 3 sampai 4 jam sekali Yes. pumping. Betul, Nah, kayak terus gitu. jangan khawatir juga untuk fasilitas kesehatan tuh harusnya memang sudah menyediakan AC atau freezer, jadi ibunya nggak perlu khawatir kan AC-nya Iya. berjam-jam di luar Di gitu kan, jadi luar, bisa nanti waktu pulang diambil lagi tuh, dibawa supaya pulang. kualitasnya juga terjaga gitu. Jangan lupa diberi label nama biar nggak Iya, ketukar. betul. Oke. Itu sering lawan juga gitu. Itu ada cerita juga tuh. Saudara itu juga nggak sepupu sih, kakak saya juga menyusui, terus dikasih di satu kulkas. Untungnya sih masih saudara ya, jadi sempat ada ketuker gitu. Ya udahlah nggak apa-apa. Tapi gitu. untungnya masih saudara. Iya, untungnya masih saudara gitu. Ya kan? Nyimpannya karena jadi satu gitu. Kebetulan pas main ke rumah nenek, jadi kan apa namanya, nitip nitip asipnya di dalam satu freezer, ternyata sama. Oke. Ketuker, nggak apa-apa deh, untung masih saudara. Iya, Ya. untung masih Kalau untuk di tempat umum harus hati-hati ya, Dok iya, ya. harus kasih label sih, Harus. label nama Betul, sama kayak tanggal, gitu. ya Oke, tanggal oke. dan jamnya kayak gitu. Betul. Ya. Dok, sekarang udah aja ya. Oke. Udah aja ya. Tipsnya dari Mbak Intan nih apa tipsnya sih nih. kira-kira? Sebenarnya kalau untuk katanya kan orang-orang minum booster apa, tanya gitu ya. Boosternya apa, makan apa? Enggak sih, saya sejauh ini masih belum pakai booster ya. Bahkan Masih belum mengenal harga si booster. Betul, saya nggak pakai booster apa-apa, nggak sama sekali. Lebih ke makanannya aja. Oke. Apa yang dirasa percaya ini bisa meningkatkan produksi ASI saya gitu loh. Kayak banyak makan sayur sawi hijau. Kalau saya tuh lebih kayaknya kalau aku tuh makan sawi hijau itu rasanya tuh banyak gitu loh, Dok. Gitu. Rasanya Jadi, tuh enak, kental kayak gitu loh pokoknya. Terus ditambah lagi juga perbanyak juga minum air putih ya. Air putih saya nggak, kafein juga saya sama sekali enggak sih. Saya memang selama menyusui kalau bisa sih enggak sama sekali kafein entah teh, kopi dan sebagainya itu enggak. Kalau bisa air putih dikit nggak apa-apa kok. Yang penting air putih gitu. Yang penting air mineral kayak gitu. Terus apalagi ya? Bahagia dong. Iya tentunya. dong. Penting banget. Bahagia itu nomor 1 ya. Bahagia itu juga penting. Dengan apa? Dengan nonton drakor. Bahagia saya itu sederhana sebenarnya, Dok. Saya nggak mau. Iya dong. Kalau itu always ya kayaknya ya. Belanja udahlah apa aja dilakukan yang merasa enjoy kita lakuin. Olahraga juga monggo, jalan-jalan sama anak-anak juga oke gitu. Masak juga seneng kan untuk gitu. ibu-ibu tuh tipsnya tuh yang penting adalah bahagia karena Iya, oksitosin betul. itu disebut Diproduksi juga ya. hormon bahagia loh ya. Iya, Jadi betul, untuk betul, memproduksi betul. oksitosin ibu itu harus bahagia dulu. Betul. Tapi kalau ibu-ibu tuh stres terlalu banyak yang dipikirkan itu tiba-tiba asinya seret ya emang iya bener. Tapi nggak selalu terhambat. mulus kok, Dok. Maksudnya saya selama menyusui ini juga nggak melulu mulus, nggak melulu juga produksinya banyak. Pasti ada kok naik turunnya. Cuman tergantung kita aja caranya gimana menyikapi. Kayak Masih mungkin bisa diatasi. Iya, masih bisa lah diatasi, masih bisa. Oh, ini karena ini nih, tapi nggak apa-apa deh. Dan juga nggak bertahan lama gitu loh. Bertahan lama. Mungkin kayak mendekati datang bulan, kayak gitu tuh produksi, khusus. kayak gitu-gitu. Nah, seperti itu Kayak pasti gitu-gitu akan aja. ada penurunan produksi ASI ya pada kondisi-kondisi. Tapi nggak apa-apa udah kan, mulai Dok ya, hal-hal naik, seperti itu kan wajar, hal-hal yang wajar, hal yang lumrah gitu loh. nggak usah diambil terlalu pusing Iya, gitu ya. betul. Oke. Dok, yang terakhir untuk Dokter Ari nih ya. Oke. Udah karena waktu sudah mulai menunjukkan Iya, nggak nih. terasa ngobrol sama Mbak Intan Paul Busui satu Iya, ini. selalu seru Oke. sekali ya. Seru banget. Ini pesannya untuk masyarakat awam nih, Dok. Yang apa yang harus dilakukan untuk mendukung program menyusui yang juga pemerintah mendukung nih ya. Coba. Oke, jadi untuk para ibu-ibu yang ingin menyusui, yang ingin berhasil menyusui dan memberikan ASI eksklusif dan menyusui sampai 2 tahun lebih, kalau ingin berhasil ya yang pertama itu jaga hormon bahagianya ya, minta dukungan, sampaikan, jangan takut ya, jangan takut untuk meminta bantuan, cari bantuan ya dari keluarga. Kalau dari keluarga nggak bisa, cari konselor laktasi terdekat ya, karena sekarang sudah banyak, nggak cuma offline aja nih. Kalau misalkan sulit dijangkau, sekarang yang online pun sudah banyak ya. Jadi
istilahnya nggak adalah kata aku nggak tahu mau cari bantuan kemana ya. Jadi teman-teman bisa cari bantuan ya. Itu yang pertama. Terus habis itu normalisasi untuk belajar menyusui ya. Jadi kan kalau mungkin orang zaman dahulu tuh nyusuin aja kok pakai belajar ya. Tapi pada kenyataannya banyak sekali ibu yang masih mengalami problem menyusui ketika bayinya lahir ya. Jadi awalnya tuh kayak gampangkan, ngeremehkan ya. Padahal sebenarnya kita bisa belajar di awal pada saat hamil ya, terutama pada trimester 3 tuh ibu-ibu bisa mempersiapkan dengan belajar ya. Sekarang buku itu udah banyak, buku persiapan menyusui. Di Terus YouTube juga kemudian ada ya. di YouTube ya, tapi cari sumber yang bagus ya, cari sumber yang terpercaya. Habis itu pengetahuan di web tuh juga sudah banyak. Terus habis itu Instagram, TikTok itu juga sudah banyak ya. Terus habis itu datang belajar ke konselor laktasi terdekat ya, seperti itu sih. Jadi atau ini yang paling mudah tuh, paling deket, paling mudah didapatkan dan semua ibu dapat adalah di buku KIA. Betul. Di buku KIA tuh udah lengkap banget, buku mulai pink ya? dari buku pink itu, buku pink untuk ibu dan anak ya buku kan. pink ini. Karena semua ibu pasti dapat. Semua ibu pasti dapat. Baca dulu waktu sebelum si dedek bayi lahir, baca, ajak suaminya, ajak ibunya ya, si calon si calon eyang uti atau eyang kakung, ajak juga baca. Jadi kita bisa hempas juga tuh mitos-mitosnya menyusui itu bagaimana. Betul. Jadi kita bisa lebih pede. Akhirnya kan ketika bayi lahir ibunya pede. Wah, ASIku belum keluar. Oh, nggak apa-apa. Habis ini pasti keluar. Setelah 4 jam pasti keluar. Kayak gitu kan. Gitu. Jadi biar meningkatkan kepercayaan diri dari ibu sehingga berhasil memberikan ASI hak bayi. Mantap. Itu mantap banget. Berarti dukungan keluarga, orang terdekat itu sangat menjadi poin utama ya. banget. Oke.